Seperti apa mungkin hari ini boleh dibilang Mas Andi sudah bisa bebas secara murni nih, lepas atau sudah bisa menghirup udara bebas dan melewati masa rehabilitasi juga. Seperti apa mungkin bentuk rasa syukur Mas Andi sendiri? Iya, yang pertama saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan, yang sudah memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya terhadap saya, yang akhirnya saya bisa mendapatkan terus namanya hidayah untuk bisa menyadari akan semua yang namanya kesalahan-kesalahan di masa lampau dan akhirnya terus berdamai dengan masa lalu saya gitu. Jadi saya sudah melepaskan pengampunan dan juga akhirnya juga di sini kan saya diajarkan untuk namanya silaturahim. Jadi saya bersilaturahim dengan keluarga. Jadi ternyata yang saya mendapatkan itu harta yang sesungguhnya itu adalah sebuah keluarga. Jadi yang pengalaman sebelumnya saya alamin, dia itu menjadi pelajaran buat saya. Terus juga akhirnya saya bisa mengetahui apa yang namanya cinta sejati itu apa ketika kita kehilangan. Jadi kan kita nggak akan bisa bertanya apa sih yang nggak bisa kita jawab dalam dunia ini, ya ketika kehilangan bisa ngejawab lah itu ketika kehilangan. Nggak bisa kita deskripsikan, tapi yang bisa kita tahu adalah sekarang adalah saya akhirnya menyadari akan namanya cinta sejati, yaitu apa, ibu saya, ya kan, yang ditolong ibu saya. Dan akhirnya saya bersyukur justru ketika saya benar-benar menyadari itu, akhirnya Tuhan memberikan saya yaitu apa, sebuah rekonsiliasi ya, rekonsiliasi dengan keluarga saya yang lain. Apalagi beliau juga udah benar-benar apa ya, luar biasa ya, walau bagaimanapun tetap di dalam perjalanan saya ibaratnya memberikan saya ilmu. Ini adalah seorang yang akhirnya kalau nggak ada beliau saya nggak akan lahir. Dan saya selalu ingat dengan perkataannya, Papa nggak bisa ngasih kamu apa-apa, Papa yang bisa ngasih kamu ilmu. Ya, itu yang membuat saya bisa bertahan hidup dimanapun saya bisa berada, dan saya sangat bersyukur karena itu. Dan ini ya saya bilang sama beliau, Pak, I only have you now, let me serve you. Ya kan? Dulu saya melayani ibu saya yang terbaik, saya berusaha terbaik bagaimana manusia. Tapi akhirnya sekarang saya menyadari dan saya bersyukur, akhirnya amanah ibu saya mengatakan jadi anak yang baik sana. Ya, dan sekarang ini saya ke depan saya bersyukur juga saya dilengkapi lagi, yaitu apa, seorang ayah, bapak saya yang akhirnya mau menemani saya, ya kan, mau mendampingi saya. Akhirnya kita rekonsiliasi terlepas perbedaan apapun. Kami tetap bersama. Dia adalah ayah saya dan saya adalah anaknya. Jadi emang saya belajar namanya kehidupan yang sesungguhnya tanpa ada namanya perbedaan. Perbedaan bukan menjadi sebuah halangan. Justru perbedaan itu adalah sebuah keindahan yang akhirnya kita bisa bersatu. Karena apa? Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi bagaimana kelebihan-kelebihan itu bisa kita lihat, kita muliakan, akhirnya kita bisa bersatu, memberikan apa? Melakukan suatu hal yang mungkin hal-hal yang produktif ke depan. Yang penting kita mau berpikir positif. Jangan melihat orang masa lalunya, tapi melihat sekarang dan ke depannya. Karena apa? Kita juga belum tentu baik. Kita juga masih punya masa lalu yang nggak bagus. Karena apa? Kita dasarnya adalah orang-orang yang penuh dosa. Kita masuk ke dalam dunia ini juga kita kan diawali dengan dosa, kesalahan. Kita di sini kita belajar untuk apa? Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya apa? Mencintai diri kita sendiri. Setelah itu apa? Saling menolong, saling membantu. Cinta kasih, gotong royong, sama kita menghargai pendapat dan pemikiran orang. Itu apa? Kearifan lokal. Menghargai mereka. Ya sini akhirnya saya bersyukur banget di sini, akhirnya saya sadar dan akhirnya saya punya interest atau concern. Pertama, saya sadar akan namanya apa? Kesehatan penting. Ketika saya belajar kemarin di rehabilitasi ya, akhirnya saya juga menyadari yaitu apa? Kita ini kan mengidap yang namanya sebuah penyakit yang mungkin secara genetik itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Nah, dari situ akhirnya kita sadar, bagaimana cara bisanya? Bagaimana caranya bisa memulihkannya? We're doing the service. Jadi kita melakukan yang namanya pelayanan, membantu orang lain.
oh gitu ya. Kenapa? Dengan saya membantu orang lain, saya juga bisa mempertahankan pemulihan saya. Nah itu akhirnya saya sadar. It's about recovery. Menyadari yang namanya tadi kan kita udah belajar tubuh saya, akhirnya saya tahu kemarin saya tidak memperhatikan tubuh saya, berarti saya tidak mencintai diri saya kan. Akhirnya saya mulai olahraga, mulai menambah. Akhirnya yang namanya pemikiran saya juga kan mungkin saya terlalu mungkin negatif, mungkin salahin orang sana sini. Akhirnya saya sadar, akhirnya saya berdamai, akhirnya memperbaiki pemikiran saya. Apalagi mengganggu dengan emosional saya kan, emosional dengan anger. Ternyata seorang emosional itu, orang yang marah-marah itu sebenarnya apa? Mereka itu pada dasarnya mereka takut. Nah, akhirnya saya sadar, oh iya, gue bersikap kayak begini kemarin kepada orang-orang pun yang lain-lain. Ternyata mereka gue ini afraid, gue ini takut. Jadi ada comfort zone gue yang harusnya dilindungi, tapi mereka tidak melindungi pada saat itu. Akhirnya gue melakukan tindakan-tindakan yang seperti apa ya, mengekspresikan diri gitu, mengekspresikan diri kepada orang lain dan lain-lain. Tapi ya udah, akhirnya sadar. Ya kan? Apalagi gue using the substance ataupun sebagai gue using zat, dan gue sadar gue orang pengecut orang itu, gue penakut. Gue bisa sebenarnya gue belum mencapai target ataupun mencapai cita-cita without using the drugs, we can do it. Tapi apa? Karena gue seorang pengecut, gue merasa memakai itu untuk supaya gue bisa mengejar cita-cita gue. Hasilnya apa yang dapat? Only promises, hanya sebuah perjanjian dan janji hidup. Dan itu gue sadari. Ya udah, dan gue bukan berarti gue orang yang sempurna. Kenapa? Pemulihan itu progres ternyata seumur hidup. Jadi bukan berasa kita langsung perfect, paling perfect. Gue udah sadar seumur hidup gue harus mempertahankan pemulihan gue. Dengan apa? Doing a service, melayani, membantu. Nah gampang kan cara melayani gue, akhirnya apa ya, gue mesti belajar pertama orang-orang terdekat gue bukan orang yang sendiri, tapi gue orang yang sosial, kita makhluk sosial, kita saling membantu, saling menolong. Ya udah, ya gue cuma bisa silaturahim, dan gue pertama menyadari kesalahan gue dan gue meminta tolong. Apakah kita bisa melakukan pelayanan, melakukan yang terbaik, mau itu cara pemikiran, mau itu cara aplikasi kepada sekitar kita. Dan kenapa? Gue menyadari gue mempunyai isu kesehatan, gue punya penyakit yaitu apa? Adiksi. Jadi gue harus tetap mempertahankan yang namanya pemulihan gue dengan cara service. Betul. Mungkin tambahan Om, seperti apa? Iya, melihat Sandi hari ini bisa bebas nih. Kumpul lagi bareng. Oh, oke. Sekarang mungkin mulai dari tante dulu ya. Oke, boleh. Saya adalah tantenya Sandi, ibu dari adik dari ibunya Sandi. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, keinginan ibunya untuk Sandi bisa direhab itu tercapai. Dan Sandi pernah bilang di sidang itu bahwa seorang kesakitan itu perlu yang namanya dukungan, support dari keluarga. Ya akhirnya kita sebagai keluarga itu harus mensupport Sandi. Nah sekarang Sandi adalah Sandi yang baru dengan cita-cita yang baru, dan juga alhamdulillah karena ibunya sudah tiada, tante bantu untuk mensupport Sandi, dan alhamdulillah lagi ayahnya dan ibunya itu sekarang fully support sama Sandi, hebat dengan Pak Billy. Dan ini adalah kalau ini adalah sahabat saya Pak Andre, legalnya yang ngurus Sandi, Guardian Angel, malaikat saya juga yang waktu itu menolong banget ya, apalagi waktu Sandi masih di sana. Dan sekarang juga ada yang namanya Mas Adi juga yang akan memanage manajernya Sandi. Dan sekarang ayahnya mungkin pada mau ya, saya mendengar sepatah dua patah dari ayahnya. Dan silakan Pak Denny Tumiwa. Baik, terima kasih. Ya memang apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Sandi sebetulnya kalau dilihat secara pendewasaan, dia harus bertanggung jawab secara pribadi apa yang sudah dilakukan, karena memang apa yang saya selalu ajarkan kepada dia bahwa
segala sesuatu yang kamu lakukan sebagai seorang yang dewasa, apalagi seorang laki, you have to take the responsibility by yourself. Gitu. Itu saya selalu ajarkan kepada dia. Jadi di dalam konteks bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia yang selama ini, bukan saya menjauh, tapi saya tuh mengambil satu jarak dalam arti bahwa banyak anak-anak sekarang yang selalu mengandalkan orang tua. Bukannya orang tua tidak mengasihi, saya sangat sayang kepada dia. Tapi saya mau memperlihatkan di dalam satu dan sayang itu bahwa melihat dia supaya dia terbangun, membangun dirinya sendiri di dalam menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini saya tahu bahwa ini kan tidak kehidupan yang gak mudah di dalam menghadapi kehidupan itu. Jadi dia harus bertumbuh di dalam satu persoalan masalah-masalah yang timbul, tapi dia harus bangkit menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang yang bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan dia secara pribadi dulu. Ya, pertanggung jawab pertama dia lakukan kepada Tuhan terlebih dulu, ya jelas kepada Tuhan, setelah itu diri dia, setelah itu pada keluarga. Itu saya selalu jawab kepada dia. Jadi waktunya, kalau kamu ingin seperti itu, kehidupan kamu ingin balik lagi pada kehidupan kamu seperti yang dulu, atau kamu ingin membangkit. Itu selalu yang kemarin saya sampaikan pada dia. Dia berjanji bahwa dia mau bangkit. Oke, go ahead. Kita akan mensupport dalam arti dan mensupport secara dukungan, secara polis sebagai seorang ayah tentunya ya. Saya memberikan oke, kalau kamu maju. Ini waktunya. Jangan melihat lagi ke belakang dalam satu konteks apa yang sudah kamu lakukan selama ini berubah total. Ya, berubah total di dalam tadi secara behavior, secara mentalnya itu, secara mental pertama itu yang harus dibangun. Jadi dalam konteks itu jangan pernah melupakan Tuhanmu di bulan pertama. Supaya kamu pada waktu kamu bangun hubungan dengan Tuhan, pasti akan automatically di dalam setiap pekerjaanmu ada perlindungan yang kuat dari Tuhan itu dalam segala kehidupan. Ya, apalagi kan berbicara kemarin dia masuk karena memang saya juga terus terang pertama tuh kaget sekali. Ya, yang saya tahu bahwa dia tidak pernah melakukan hal tiba-tiba kok masuk gitu dengan persoalan masalah narkotika. Tapi akhirnya setelah saya bukan hati tidak. Saya nggak mau untuk menengok dia. Ya, bukan berarti, saya cuma hanya bantu sekarang dalam doa, saya bantu. Bahwa saya percaya, Tuhan membuka jalan kan, bertemu dengan Guardian Angel. Guardian Angel. Guardian Angel berarti dia yang tahu bagaimana seluruh ya, puji Tuhan, buat saya puji Tuhan bahwa itu bisa selesaikan dengan baik itu semuanya. Nah sekarang waktunya dia saat ini. Ya, waktu saatnya dia sekarang harus dia membangun dirinya dia. Ya, dalam satu konteks ke depan. Jadi tidak lagi bisa berleha atau melihat ke belakang karena tanggung jawab itu ada dalam kehidupan dia. Dia punya anak-anak, ya cucu saya termasuk cucu saya 2 orang. Dan itu dia harus dibangun untuk melihat dalam konteks ke depan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan wartawan yang ada di sini. Saya memberikan dukungan secara positif dalam kehidupan bagi dia ke depan. Ya, saya bersama-sama dengan istri saya, jadi juga kita setelah diskusi ya kemarin dari bagaimana kita support supaya dia mendapat dukungan bahwa setelah dia mengalami hal ini ada keluarga loh di belakang untuk bisa mendukung dia gitu. Tapi sekali lagi pendukungan yang kita lakukan itu pendukungan secara positif. Om dia bisa